Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrul fihi unzilal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekam, yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat wal afiat, jahiratan au kanat batina, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini walaupun dalam suasana cuaca ya agak sedikit turun hujan gerimis, namun hal ini tidak menyurutkan atau mengurangi semangat kita duduk di majelis ilmu. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 28 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2023, yang berarti bulan suci Ramadan akan tiba kurang lebih sekitar 1 bulan 2 hari lagi dengan hari esok. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan mudah-mudahan umur kita oleh Allah disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah, juga pada bulan Ramadan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, sampai akhirnya kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita. Semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kita mohon kepada Allah semoga di bulan Ramadan tahun ini kita oleh Allah diberikan kekuatan iman, kekuatan zahir batin, kekuatan fisik untuk dapat meningkatkan prestasi ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Sehingga di bulan suci Ramadan tahun ini kita
dapat meraih berbagai macam pahala besar, pahala agung, pahala mulia yang nyata-nyata oleh Allah disediakan di bulan suci Ramadan untuk hamba-hambanya yang beribadah di dalamnya. Kemudian sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia, paduka alam, junjungan kita, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh, untuk kita tiru, untuk kita ikuti akhlak dan ibadahnya, juga ajarannya. Yang kelak di hari kiamat kita membutuhkan syafaat dari beliau, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap setia kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, dengan tiada bosan, dengan tiada jemu, terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul khutmah dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, rombongan orang-orang ahli surga, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Yuk kita awali pengajian rutin kita pada malam ini. Bukan yuk ya. Yuk berarti baru ya. Oh, salah nyebut, harusnya nyebutnya yuk, bukan yuk. Yuk kita awali talim kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan membaca umum kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang sampai saat ini masih berada di alam barzakh, masih terus menunggu doa-doa dari keluarganya yang masih hidup, terutama kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita yang dahulu pernah mengajarkan ilmu agama kepada kita, juga untuk paman, bibi kita, kakak, adik kita, anak, cucu kita, berkhusus waladismu Ananda Muhammad Lutfi Rabbal Habibullah Saifudin bin Saifudin. Kita doakan semoga mereka semuanya di alam kubur sampai datangnya hari kiamat semoga selalu berada dalam kasih sayang Allah, semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah, alam barzahnya, alam kuburnya oleh Allah, semoga diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dan dijadikan raudhah, taman Riyadhul Jinan dari taman-taman surga. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit pikirannya, sakit hatinya, zahirnya, batinnya, sakit semuanya, apapun jenis penyakitnya, semoga ya Allah dengan barokah Fatihah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah dan dapat beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pesantren kita doakan semoga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, menjadi anak yang sholih sholihah, beriman, berilmu, berakhlak mulia, berguna bagi agama dan bagi umat seluruhnya. Betul dan niatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
habibillah tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat marilah kita bertakwa menjalankan perintah Allah marilah kita bertakwa menjauhi larangan Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah amar ma'ruf nahi munkar wajiblah kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar wajiblah kita tegakkan itulah perintah Allah kewajiban kita semua salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah hendaklah ada di antara kamu segolongan umat manusia hendaklah ada di antara kamu segolongan umat manusia yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi anta maqsudi
engkaulah yang ku tuju, ridhomu yang ku cari, berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat aku mencintaimu, kemampuan untuk dapat makrifat kepadamu. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, yang saya hormati rahimakumullah. Sebagaimana kita sebagai orang-orang Islam sudah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, sehingga bulan Ramadan ini disebut Syahrul Quran. Ya, ada Syahrul Quran, ada juga seorang artis namanya Syahrul Gunawan. Nah, kalau Syahrul Gunawan itu bukan nama bulan, nama seorang artis. Syahrul Quran maksudnya adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran ini diturunkan yang pertama sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian yang kedua dari langit dunia ke bumi, diterima oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pelantaraan malaikat Jibril yang bertugas sebagai malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, wahyu dari Allah kepada para nabi. Nah, Al-Quran yang kedua diturunkan dari langit dunia ke bumi, itu berangsur-angsur, tidak sekaligus, selama 20 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Diturunkannya hanya di 2 kota, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah, kota kelahiran Rasulullah, dan di kota Madinah Al-Munawwarah, kota di mana Rasulullah wafat dan dimakamkan di kota tersebut. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita melalui malaikat Jibril di kota Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, sedangkan yang diturunkan di kota Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat amat pantas sekali ketika di bulan suci Ramadan pada setiap tahun umat Islam memberikan ciri khusus terhadap bulan tersebut, di antaranya dengan meramaikan tadarrusul Quran, dengan meramaikan bacaan Al-Quran,
di masjid-masjid, di musola-musola, di pesantren-pesantren, di majlis taklim, di majlis ilmu. Mereka kompak serempak bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mengisi, mewarnai kemuliaan bulan suci Ramadan dengan bacaan Al-Quran yang memang Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dari mulai mereka selesai melaksanakan tarawih kadang-kadang sampai jam 9 atau jam 10, terutama di lingkungan pondok pesantren, bahkan mereka semalam suntuk bertadarus kalau memang di lingkungan pesantren, berbeda dengan di lingkungan komplek atau perumahan, karena situasi dan kondisinya beda. Kalau di pesantren bisa saja semalam suntuk mereka para santri bertadarus Al-Quran silih bergantian, sehingga kalau di lingkungan pesantren mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan bisa 5 kali, bisa 10 kali, karena mereka mengkhatamkan Al-Quran secara berjamaah, dan yang menggarapnya juga banyak. Nggak tahu di ikhlas nih, kalau bulan Ramadan Al-Quran khatam berapa kali nih, harus berjamaahnya. Nggak tahu, saya belum dapat informasi. Juga lumayan lah, alhamdulillah juga. Wah, banyak tuh, banyak. Apa banyak? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syahrul Siyam wal Qiyam, Syahrul Quran wassalam, Fadlul Islam, Amrikum kiram, Amrikum kiram. Bulan Ramadan, rajanya bulan Ramadan, Al-Quran turun. Ramaikanlah bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Bahkan kitab-kitab yang lainnya pun dan seluruh suku yang diturunkan kepada 4 orang nabi pun seluruhnya hanya diturunkan di bulan suci Ramadan. Seperti kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam di bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa inilah yang menumbangkan, yang meruntuhkan kerajaan seorang raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Juga diturunkan di bulan Ramadan. Demikian pula kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam juga diturunkan di bulan Ramadan. 100 suhuf juga seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Diturunkannya seluruh kitab-kitab Allah di bulan suci Ramadan, diturunkannya wahyu-wahyu Allah kepada para nabi dan para rasulnya di bulan suci Ramadan. Hal ini adalah menjadi bukti yang menunjukkan bahwa betapa alangkah istimewanya bulan suci Ramadan itu, betapa alangkah mulia dan agungnya bulan suci Ramadan itu, sehingga seluruh kitab hanya diturunkan di bulan Ramadan, dan tidak ada satupun kitab Allah yang diturunkan selain bulan Ramadan. Semuanya diturunkan hanya di bulan Ramadan. Ini menunjukkan dan ini menjadi manifestasi, menjadi bukti yang akurat, yang otentik bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan setiap kali bulan suci Ramadan, di masa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, beliau masih hidup, dari mulai semenjak beliau dilantik
oleh malaikat Jibril di Gua Hira menjadi utusan Allah dengan turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 Pil, bertepatan dengan tanggal 16 April tahun 610 Masehi. Nah, dari semenjak itulah sampai beliau wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, selama beliau mulai dilantik menjadi nabi, menjadi utusan Allah sampai beliau wafat, setiap kali datang bulan Ramadan, malaikat Jibril secara khusus datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilakukan oleh malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Khusus malaikat Jibril selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan duduk di hadapan Rasulullah dan mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita nggak bisa baca Quran, yang minimal dengerin yang tadarus lah. Ini mah tadarus kagak, malah yang ada justru benci kepada tadarus. Ngaku umat Islam. Sementara di hari kiamat tidak dapat syafaat dari Rasulullah, dari mana dapat syafaat yang orang kayak gini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membaca Al-Quran ini adalah merupakan ibadah yang hukumnya sunnah, yang dilakukan oleh lisan, tapi sangat afdol, sangat utama, sangat istimewa, sangat dicintai, disukai oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang, sangat suka ketika Allah melihat hambanya sedang membaca Quran. Diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 295, Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Al-Fadil Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menjelaskan falaisa ba'da tilawati kitabillahi ta'ala azza wa jalla ibadatun bu'da bilisani afdalu min dzikrillah wa rabbul hajati bil ad'iyatil khalisati lillahi ta'ala azza wa jalla jalaluhu. Artinya begini, maka tidak ada lagi ibadah lisan yang hukumnya sunnah yang paling afdol setelah membaca Quran adalah berzikir kepada Allah. Setelah berzikir kepada Allah adalah berdoa kepada Allah. Jadi ini tiga-tiganya, membaca Quran, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, ini tiga-tiganya ibadah lisan, ibadah yang dilakukan oleh lisan yang hukumnya sunnah tapi sangat amat disukai oleh Allah. Membaca Quran, berzikir, berdoa. Membaca Quran, berzikir, berdoa. Membaca Quran, berzikir, berdoa. Itu saja amalkan tiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, Allah akan ridho kepada kita. Bahkan orang yang sedang hatinya gundah gulana, resah, gelisah, galau, kalau bahasa anak muda sekarang, galau, tidak ada ketenangan hati, tidak ada ketenangan batin, tidak menemukan kedamaian jiwa. Bawaannya gimana gitu? Kalau bahasa Inggrisnya itu para rubuh. Bahasa Inggris ada, itu para rubuh. Non bahasa Inggris para rubuh. Malehoy. Wah, pokoknya nggak enak banget. Udah, nggak usah bingung, nggak usah pergi ke gunung, nggak usah pergi ke gua. Udah, pergi ke tempat wudhu, ambil air wudhu, sholat sunnah wudhu 2 rakaat, hamparkan sajadah menghadap kiblat, kemudian baca Quran dengan khusyuk. Insya Allah semuanya akan hilang. Wa nunazzilu minal Qur'ani
sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bertambah kepada orang-orang yang zalim dengan turunnya Al-Quran, melainkan semakin bertambah kekufuran mereka, melainkan semakin bertambah kerugian bagi mereka. Ya, Al-Quran ini jadi rahmat. Al-Quran dibaca kapan saja selalu oke, selalu indah. Ada orang sakit dibacakan Quran, pantas gak? Pantas. Coba kalau ada orang sakit dinyanyiin lagu goyang dompet, pantas enggak? Ya. Tempelin bisa. Lu gila apa? Baru sakit ke rumah nyanyi goyang dompet, malah senang-senang di depan gua. Coba dibacakan Quran, senang dia, merasa tenang, turun rahmat Allah. Kapanpun dimanapun Al-Quran dibaca oleh seorang hamba Allah, turun rahmat Allah, turun ketenangan. Dan orang yang sedang dalam keadaan membaca Quran, hakikatnya dia sedang berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Dan orang yang ahli membaca Quran, yang suka membaca Quran, yang gemar membaca Quran, mereka adalah ahlullah, dianggap sebagai keluarga Allah. Nah, kalau seseorang sudah dianggap oleh Allah sebagai keluarga Allah, maka tentu orang tersebut berada dalam perhatian Allah, lalu diperhatikan, dijaga oleh Allah. Allah tidak akan membiarkannya. Nah, akan dimuliakan oleh Allah kalau orang suka istiqomah Quran. Mungkin bapak-bapak kenal ya, namanya Mama Diyatik Pandeglang Banten. Itu ahlul Quran. Di dalam kesehariannya nggak pernah luput baca Quran. Sampai dulu di zaman masih Pak Harto presidennya, itu para pejabat tinggi negara, para jenderal, sampai berjam-jam berlama-lama menunggu beliau keluar dari kamarnya karena beliau belum selesai baca Quran. Tuh betapa alangkah mulianya orang yang gemar baca Quran. Dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bahkan ketika ia sudah berada di alam kubur, alam kuburnya oleh Allah akan diterangkan, diluaskan, dilapangkan, jadikan taman daripada taman-taman surga berkah membaca Quran. Bahkan di hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada orang yang suka membaca Quran. Makanya kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca ketika kalian hidup di alam dunia, kalian gemar membaca Al-Quran, Al-Quran kelak akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada kamu. Ketika kamu sedang melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke surga yang di bawahnya api neraka berkobar-kobar menyala-nyala. Apabila jatuhlah ke dalam kobar api neraka, saat itu Al-Quran akan datang menuntun kalian, memegang tangan kalian dan membawa cepat kalian masuk ke dalam surga. Jangan dianggap remeh Al-Quran ini. Mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat para nabi yang lainnya sudah tidak ada. Tongkat Nabi Musa, cari di mana ada sekarang? Boro-boro nyari tongkat Nabi Musa, nyari tongkat si buta dari gua itu juga nggak tahu di mana. Tongkat si buta dari gua, kadulah tapi namanya si buta dari gua itu. Pemeran utamanya Ratno Timur. Kok tahu ya? Sadar nonton dulu Pak. Nah, Pak, mukjizat para nabi dulu udah nggak ada. Termasuk kitab Injil kepada Isa yang masih udah nggak ada. Begitu nabinya wafat, nabinya diangkat ke langit, ya udah. Yang ada sekarang, bukan itu rekayasa manusia, rekayasa Paulus. Banyak kedustaan di dalamnya. Mukjizat Nabi Soleh onta udah nggak ada. Tapi Al-Quran mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi kita masih kita saksikan sekarang. Itu mukjizat terbesar. Para jamaah, Al-Quran kita baca di dalam sholat, setiap satu huruf dari Al-Quran yang kita baca dalam sholat, Allah akan membalas kita 100 kebaikan. Al-Quran kita baca di luar sholat dalam keadaan punya wudu, setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca di luar sholat dalam keadaan masih punya wudu, Allah membalas kita 25 kebaikan. Al-Quran kita baca di luar sholat dalam keadaan sudah tidak punya wudu, setiap satu huruf dari Al-Quran yang kita baca di luar sholat dalam keadaan sudah tidak punya wudu, Allah balas kita 10 kebaikan. Bila hati sedang sedih, kalau lagi landa duka, bila hati rasa pilu merana di rundung rindu, ambillah air muda
lalu membaca Al-Quran. Baca Quran Yasin wal Quranil Hakim innaka minal mursalin ala siratim mustaqim. Selama kita sedang dalam keadaan baca Quran, selama itu pula Allah memandang kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan senang. Inilah hambaku yang ingin mendekat kepadaku. Allah pandang kita, Allah turunkan rahmatnya, turunkan ketenangan di hati kita. Itulah mukjizat Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran dilupakan. Quran pada punya tapi nggak pernah dibaca, bener kan? Dulu mah orang-orang dulu yang dipegang Quran, sekarang kami dulu HP pegang terus. Bangun tidur yang dicari bukan Quran, HP. Bahkan mau ke WC juga HP dicari. Al-Quran dilupakan, padahal yang akan memberikan syafaat di hari kiamat bukan HP tapi Al-Quran. Kenapa Al-Quran dilupakan? Dan kita wajib beriman kepada Al-Quran, karena beriman kepada Al-Quran termasuk rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan Al-Quran ini sebagai kitab Allah, sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, disempurnakan dalam Al-Quran. Kitab Zabur, Taurat, Injil, semuanya sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Al-Quran ini kitab yang paling sempurna, sedikit pun tidak ada kekurangannya. Demikian para jemaah. Yang terakhir Rasulullah bersabda, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkomunikasi bersama Allah, ingin bersuah dengan Allah, ingin face to face bersama Allah, ingin ngobrol dengan Allah, ingin curhat kepada Allah, bacalah Al-Quran. Jadi orang yang baca Quran hakikatnya dia sedang melakukan komunikasi kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran yang dia baca adalah kalamullah, firman Allah. Dengan membaca firmannya berarti kita sambil ngobrol dengan Allah. Maka wajar Allah memberikan ketenangan. Demikian, oleh karena sudah masuk waktu Isya, tadinya saya membahas 4 perkara. Di antaranya yang pertama Al-Quran. Nanti yang kedua masih ada, ketiga masih ada, dan yang terakhir keempat. Tapi oleh karena waktu sudah habis, ya sudah masuk waktu Isya, cukuplah satu poin saja, yaitu tentang Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Yuk kita ramaikan bulan Ramadan dengan bertadarus Al-Quran. Ajak suami, ajak istri, ajak anak, ajak si kakaknya, si dedenya, semuanya berkumpul baca Quran menjelang nunggu datangnya waktu maghrib. Kira-kira 10 menit menjelang maghrib atau 5 menit menjelang maghrib, Sadaqallahu al-Azim, tutup Quran, berzikir semuanya dengan zikir asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Terus asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Terus baca zikir ini sampai datang waktu maghrib. Begitu datang waktu maghrib, bareng-bareng ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ambil korma, udah cukup 3 butir aja. Guys, korma 3 butir, minum lagi 3 teguk. Haus kali. Emang haus tua. Udah, laksanakan sholat berjamaah. Jangan terlalu lama buka puasanya.
Jangan berlebihan. Allah nggak suka kepada orang yang buka puasa berlebihan sampai habis 5 mangkok kekolak, sampai perutnya kenceng, sampai nggak kuat bangun ketika maghrib. Itu dibenci buka puasanya. Allah berfirman, ahabbul ibad ilayya jalur fitro. Hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang ketika berbuka puasa di waktu maghrib buka puasa singkat, enggak terlalu berlama-lama dan enggak terlalu berlebihan, cukup yang penting puasanya batal, langsung sholat maghrib. Itulah cara buka puasa yang disukai oleh Allah. Kemudian mari kita tutup kali kita malam ini mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca satu kali. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati abba yadi ratal alamin ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami. Terakhir, Rabbi kaukana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina ilman nafi'an wa hidayah wal barakah. Nas'aluka as-sihhah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah wa sa'adah wal amna min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati lana wa li jami'i ahli baitina wa ijratina wa dzurriyyatina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada nama yang majmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.